Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran pertama dari Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sepanjang series mini course ini kita akan belajar terkait dengan Object Oriented Programming, terutama dengan pengimplementasian dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama hari ini, kita akan bahas terkait dengan programming paradigm atau paradigma pemrograman. Nah, biasanya ketika kita baru belajar belajar menggunakan bahasa pemrograman, kita akan menggunakan yang namanya procedural programming paradigm atau paradigma pemrograman prosedural. Yang mana ini yang sangat umum ketika kita melakukan pembelajaran bahasa pemrograman. Di sini kita lihat contohnya gitu ya di main.py di main program kita. Itu misalkan kita assign sebuah variabel dengan value string namanya matrix gitu ya, hero name nama variabelnya, kemudian hero health-nya kita assign dengan nilai 100, itu kemudian kita print hero name-nya terus spasi dengan hero health-nya 100. Jadi ini akan kurang lebih nanti matrix spasi 100 gitu output dari program ini. Nah, ini yang paling umum ketika kita belajar bahasa pemrograman. Di satu sisi, ada paradigma pemrograman lain, yaitu yang dinamakan dengan Object-Oriented Programming, di mana paradigma pemrograman ini adalah memandang segala hal itu sebagai objek. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di sebelah kanan, kita punya dua file, yaitu heroes.py dan main.py. Nah, di heroes.py, kita membuat sebuah template atau di object-oriented namanya class, gitu ya. Kita buat sebuah template atau kelas dengan nama hero, kemudian kita buat sebuah function yang namanya underscore init underscore atau di object oriented kita kenalnya sebagai constructor gitu. Nah, di main program kita di main.py kita tinggal import si file heroes.py ini, kemudian nanti kita akan panggil dia sebagai sebuah modular gitu. Jadi kalau kita lihat di sini hero 1 sama dengan hero, kemudian kita masukkan namanya matrix dengan hero health-nya itu 100, dan hero 2 kita masukkan namanya Granger dengan hero health juga 100. Kemudian kita print hero 1 dan hero 2 seperti itu. Kalau teman-teman masih bingung nggak apa-apa, nanti kita akan coba pengimplementasian ini langsung di IDE atau di text editor kita masing-masing gitu. Nah, mungkin kelihatannya yang di sebelah kanan ini lebih ribet dibandingkan yang di sebelah kiri gitu. Tapi ketika kita ngomongin soal software development, large scale software development, object oriented itu sering dipakai. Bahkan ini udah jadi kewajiban bagi seorang software developer atau software engineer gitu untuk menggunakan pemrograman berbasis objek. Kenapa? Karena pemrograman berbasis objek ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk memaintain atau melakukan debugging atau melakukan refactoring pada sebuah sistem yang besar gitu. Teman-teman bayangin kalau misalkan kita membuat, let's say kita buat sebuah aplikasi besar dengan menggunakan prosedural gitu. Jadi seluruh fungsionalitas aplikasinya itu cuma ada di satu file main.py. Tentu bakal ribet banget kan, karena ketika terjadi error, let's say di line keberapa gitu, nah kita nggak tahu nih dia variabelnya nge-reference kemana, terus ini fungsinya untuk apa dampaknya kalau kita ubah variabelnya jadi variabel lain, seperti itu. Nah, kalau di object oriented programming dia itu lebih jelas gitu. Variabel ini tuh merujuk kemana, dan dia itu berada di file mana, dan lain sebagainya gitu. Jadi object oriented ini lebih sering digunakan ketika kita melakukan development pada aplikasi yang large scale seperti itu. Nah, kita masuk ke pilar yang ke-0 gitu ya. Sebenarnya ada 4 pilar, tapi sebelum kita masuk ke pilarnya, kita masuk ke pilar yang ke-0 dulu, yaitu sebenarnya ini bukan pilar ya, tapi ini entitas dari sebuah object oriented programming gitu, yaitu yang namanya class dan objects. Nah, apa itu class dan apa itu objects? Nah, di sini kita
kita bayangkan ya. Nah, kita bayangkan di sini ada sebuah car class atau kelas mobil gitu, di mana si mobil ini dia punya entitas model, price, color, build year seperti itu. Nah, car class ini bisa kita sebut sebagai template gitu, di mana kita bisa membuat banyak sekali instance atau banyak sekali objek dari si template ini gitu. Nah, misalkan kita membuat model AAA dengan harganya 10K, dengan warnanya orange dan build year-nya itu 2015. Kemudian kita bisa buat objek yang lain atau instance yang lain, yaitu model BBB, price-nya 15K, color-nya itu blue, dan build year-nya itu 2018. Kita buat lagi yang lain, instance yang lain, model CCC, price 45K, color green, dan build year 2015. Nah, teman-teman bayangkan, dengan kita memanfaatkan object-oriented programming, kita bisa membuat banyak sekali instance atau objek hanya dengan satu template. Gitu. Bayangkan teman-teman kalau misalkan ingin membuat aplikasi semacam ini dengan menggunakan prosedural gitu. Tentu akan banyak sekali if conditionals atau switch case dan lain sebagainya gitu, yang mana itu tuh sangat-sangat ribet gitu ya. Nah, dengan object oriented programming dan dengan menggunakan kelas atau templates dan kita bisa membuat berbagai macam objek, itu tuh tentu akan memudahkan kita dari segi development dan juga dari segi maintain si programnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke layer yang pertama, yaitu abstractions. Nah, apa itu abstractions? Nah, kita bisa bayangkan dari sebuah contoh di sini, yaitu vending machines. Nah, mungkin teman-teman pernah beli sebuah minuman atau makan dari sebuah vending machines gitu ya. Nah, katakanlah kita punya aplikasi vending machines gitu, di mana vending machine ini kan umumnya gitu ya, umumnya dia itu bisa receive drink selection. Dia bisa menerima minuman apa sih yang pengen kita beli gitu ya. Kemudian dia itu bisa nge-receive money, karena kan kita harus masukin duit dulu baru dia akan ngeluarin minumannya gitu. Kemudian dia akan give selected drink, jadi ketika kita milih si minuman mana yang mau kita beli, dia akan ngasih ke kita minuman yang kita pilih, kemudian kita akan give changes atau kembaliannya dia akan ngasih kalau misalkan uang kita berlebih gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bayangin nih vending machines gitu ya. Ketika kita menggunakan vending machines, apakah kita peduli dengan sistem yang bekerja di balik vending machines? Tentu enggak kan, gitu kan. Nah, sama dengan abstractions. Jadi abstractions itu adalah cara kita menyembunyikan semua kompleksitas dari aplikasi kita atau program kita dari si end user nantinya. Jadi misalkan kita menggunakan vending machines gitu, kita nggak perlu tahu nih gimana caranya si mesin ini mengembalikan kembalian gitu, atau gimana caranya mesin ini tahu minuman mana yang kita pilih gitu. Kita nggak perlu tahu kompleksitas itu, tapi di balik itu ada sistem yang bekerja kan. Nah, itu tuh abstraction. Jadi kita menyembunyikan seluruh kompleksitas dari logic di program kita itu dari end user seperti itu. Nah, itu abstractions. Kemudian layer yang kedua yaitu adalah encapsulations. Nah, apa itu encapsulations? Teman-teman bisa bayangkan sebagai sebuah kapsul gitu ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, kita punya sebuah kelas gitu ya, kelas heroes gitu. Nah, di kelas heroes ini kan kita bisa banyak sekali mengimplementasikan berbagai macam methods atau functions gitu kan. Nah, tapi pasti ada methods atau variabel-variabel atau mungkin functions yang nggak boleh diakses sama si user gitu. Contoh misalkan secara default hero Beatrix ini dia punya health 100 gitu kan. Nah, ketika kita menerapkan encapsulations, kita nggak bisa secara suka hati merubah health si Beatrix ini jadi 1000 gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena kita buat di dalam si kelas heroes ini, itu si health dari si Beatrix ini sebagai private method atau private variable gitu. Nanti kita bakal bahas banyak soal private, public, dan juga protected seperti itu. Nah, intinya adalah encapsulation itu adalah memberikan akses atau tidak memberikan akses kepada user terkait dengan metode-metode yang kita buat di dalam kelas
kelas kita, seperti itu. Nanti kita akan bahas banyak seputar encapsulation. Gak apa-apa kalau teman-teman belum paham soal encapsulations. Kemudian yang ketiga yaitu adalah inheritance. Nah, apa itu inheritance? Inheritance adalah, kalau dari bahasa Inggrisnya, kalau kita terjemahin itu adalah turunan gitu, warisan gitu. Nah, kalau dari gambar ini ya, ini kan dari seriesnya Lion King gitu. Si singa yang ini gitu ya, saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya tahu ini dari series Lion King. Nah, jadi singa yang ini itu tuh adalah parent kelasnya gitu, atau kelas orang tuanya gitu. Di mana parent kelasnya itu kan punya berbagai macam metode, punya berbagai macam fungsionalitas, punya berbagai macam variabel kan, gitu. Nah, ketika kita menerapkan inheritance, seluruh function, seluruh metode, seluruh variabel yang ada di kelas orang tuanya atau base kelasnya atau parent kelasnya itu diturunkan kepada si anaknya gitu, atau si child kelasnya gitu. Misalkan contoh di sini singa gitu ya. Singa itu paling umum kan dia bisa mengaum gitu kan. Nah, ketika si anaknya ini lahir, tentu si anak ini juga bisa mengaum gitu kan, sama seperti parent kelasnya gitu, sama seperti metode yang ada di parent kelasnya, yaitu mengaum gitu. Dan si singa kecil ini juga bisa mengaum, anaknya juga bisa mengaum gitu. Jadi intinya adalah inheritance ini adalah memberikan seluruh akses kepada si child class-nya gitu. Jadi parent class-nya memberikan seluruh akses dari metode-metode yang ada di dirinya kepada child class-nya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi nulis misalkan di kelas singa yang gede ini gitu ya, di parent class-nya itu kan punya methods atau functions, let's say mengaum gitu. Nah, kita nggak perlu lagi nulis hal yang sama di child class-nya, tinggal diturunkan aja, nanti dia otomatis si anaknya ini, si child class-nya ini dia punya methods mengaum, seperti itu. Nah, itu inheritance. Yang terakhir adalah polymorphism. Polymorphism itu intinya adalah dengan satu metode itu tuh bisa bertransformasi, outputnya bisa berbagai macam gitu. Misalkan di sini, let's say kita punya kelas animals gitu, kelas binatang gitu kan. Nah, kemudian di kelas binatang, di kelas animals itu dia punya methods speak gitu. Nah, tentu di kelas di parent class animals gitu kan, ketika kita inherit ke child class-nya gitu, misalkan kita buat kelas baru yaitu kelas kucing gitu, misalkan kita buat kelas kucing gitu kan, tentu dia pasti inherit atau mewariskan dari mewariskan seluruh metode dari si parent class-nya, yaitu kelas animals gitu kan. Nah, di mana di kelas animals itu punya methods atau functions speak gitu. Secara default gitu ya, misalkan speech itu quack gitu. Misalkan secara default itu di parent class itu speech itu quack gitu. Tapi kan masa kucing itu quack gitu kan aneh gitu. Makanya si polymorphism ini adalah untuk mengatasi masalah di inheritance gitu. Dia berfungsi untuk ketika misalkan si parent class-nya ini ingin inherit seluruh metodenya kepada si child class-nya, maka ada beberapa metode itu yang dia bertransformasi gitu. Misalkan metode speak yang awalnya secara default dia itu kuat, ketika dia diturunkan ke kelas ke child class kucing gitu, misalkan dia akan berubah. Jadi misalkan kelas kucing gitu kelas kucing .speak gitu. Nah, dia akan berubah yang awalnya dia itu secara default itu quack, dia akan berubah menjadi meow, seperti itu. Dan begitu juga dengan anjing gitu. Nah, itu tuh polymorphism. Oke, mungkin sekian dulu untuk pengenalan dari 4 pilar object oriented programming-nya. Sekarang kita akan coba mengimplementasikan pilar yang pertama dan yang kedua, yaitu abstraction dan encapsulations in Python.